Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita hari ini di mata kuliah pengantar teknologi pangan, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perencanaan industri pangan, sehingga pada pertemuan ini Bu akan mengurai tahapan-tahapan apa dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan perencanaan dalam pendirian suatu industri pangan. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah studi pendahuluan. Di mana dalam studi pendahuluan ada 3 hal utama yang harus kita gain atau kita kumpulkan informasinya, yaitu yang pertama adalah studi pendahuluan mengenai produk, studi pendahuluan mengenai bahan baku, kemudian studi pendahuluan mengenai proses dan teknologi di dalam pengolahan makanan yang akan kita hasilkan, yang akan merubah bahan baku atau raw material menjadi produk. Nah, di sini yang pertama kali harus dilakukan tadi adalah studi pendahuluan mengenai produk. Nah, di dalam studi pendahuluan mengenai produk ini kita melakukan pemilihan. Kita akan memproduksi produk apa? Nah, itu harus kita lakukan analisis pasar secara mendasar, baik dari sisi kualitas dan spesifikasi produk dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan produk pesaing. Jadi pertama kali kita akan menentukan produk makanan apa yang akan kita hasilkan. Misalnya kita memilih jus jambu biji misalnya. Tentunya kita harus menganalisa bagaimana permintaan pasar terhadap jus jambu biji saat ini. Apakah masih ada peluang pasarnya? Apakah pasar sudah penuh atau sudah jenuh dengan jus jambu, ataukah masih dibutuhkan? Untuk itu perlu analisa permintaan pasar. Kemudian juga analisa atau studi mengenai produk pesaing itu sangat penting. Kita harus tahu karakteristik berbagai jenis jus jambu biji yang sudah dihasilkan di pasaran. Jenis mana yang disukai konsumen, terus di segmen mana kita akan mengambil posisi dari produk yang akan kita pasarkan. Kemudian setelah kita menentukan jenis produk, kita akan melakukan karakteristik produk seluas mungkin, termasuk dari sisi kualitasnya, dari sisi komersialnya, maupun dari sisi legalitas atau hukumnya. Pengurusan legalitasnya terhadap produk itu mudah atau tidak. Misalnya ternyata kita, kalau di luar negeri loh ya, bukan di Indonesia, akan menghasilkan misalnya minuman beralkohol misalnya. Nah, itu secara hukum atau legalitas di tiap daerah itu berbeda-beda misalnya. Kalau kita sebagai umat Islam dan kebetulan berposisi di Indonesia, tentu jangan sampai berpikiran untuk memproduksi minuman yang mengandung alkohol misalnya. Ini kita umpamakan. Jadi termasuk aspek legalnya itu harus benar-benar diperhatikan seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi ketika Anda tinggal di Indonesia, ketika Anda berjumpa dengan banyak umat beragama Islam, jangan berpikiran untuk menghasilkan suatu produk pangan yang memiliki kadar alkohol atau menggunakan komponen-komponen yang non halal seperti misalnya menambahkan daging hewan tertentu yang tidak diperbolehkan oleh golongan umat tertentu. Nah, itu akan membatasi segmen Anda kalau Anda tetap memproduksi dan juga akan
membuat Anda kesulitan untuk mengurus aspek hukum atau legalitas dari produk Anda. Kemudian yang selanjutnya dalam preliminary study mengenai produk, itu juga harus dipelajari mengenai respon konsumen terhadap harga jual produk yang sudah Anda tentukan. Nah, itu kira-kira produk lain harganya berapa, Anda ngambil harga berapa, dengan kualitas seperti itu, pantas atau tidak, dan sebagainya, itu harus benar-benar ditentukan secara mendalam. Kemudian berikutnya adalah sistem distribusi, karena ini juga akan menentukan jenis kemasan Anda seperti apa, terus nanti model produk Anda seperti apa, itu sangat mempengaruhi karena misalnya sistem distribusinya tidak lancar dengan lancar itu akan berbeda. Oleh karena itu di dalam preliminary study itu sudah harus Anda kumpulkan informasi-informasi tersebut. Nah, berikutnya adalah studi pendahuluan atau preliminary study mengenai bahan baku. Ini juga sangat penting ketika Anda akan mendirikan suatu industri pengolahan pangan. Salah satu daripada studi pendahuluan mengenai bahan baku, informasi yang harus dikumpulkan adalah ketersediaan dan lokasi bahan baku. Karena ketersediaan dan lokasi bahan baku itu akan menentukan lokasi dan proses pendahuluannya. Jadi lokasi pabrik Anda itu di mana, salah satu pertimbangannya itu adalah lokasi dari bahan baku Anda. Misalnya, Anda suatu industri minyak goreng misalnya. Sedangkan Anda ingin mendirikan misalnya di Nusa Tenggara Timur. Padahal bahan baku minyak gorengnya kebanyakan dari sawit misalnya, dari minyak goreng kelapa sawit, yang banyak produksi buahnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Tentu itu akan kedepannya akan mempersulit daripada operasi Anda dan itu akan memperbesar biaya operasi daripada proses pembuatan minyak kelapa itu. Nah, oleh karena itu lokasi bahan baku itu perlu survei yang mendalam, yang pemahaman yang detail mengenai sifatnya. Jangan sampai bahan baku dengan umur simpan yang pendek itu berada jauh dari lokasi pabrik Anda. Nah, kecuali seperti misalnya kopi. Kopi kalau dikeringkan itu bisa memiliki umur simpan yang panjang. Anda untuk hal itu maka lokasi penentuan lokasinya tentu akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan misalnya industri kelapa sawit atau industri jus jambu biji dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan dan lokasi bahan baku itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses pendahuluannya sebelum bahan baku itu masuk ke dalam proses pengolahan yang utama. Itu tentunya akan berbeda antara bahan baku yang kesediaannya dekat dengan lokasi pabrik dengan bahan baku yang jauh dari lokasi pabrik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus dipertimbangkan biaya transportasi dan biaya penyimpanannya. Nah, ini Ibu salah ketik. Tolong nanti dirubah ya. Jadi dalam memahami bahan baku, setelah kita tahu lokasi, kita harus mempertimbangkan biaya transportasi. Jangan sampai biaya transportasi dari bahan baku itu justru semakin membebani daripada biaya operasi. Tetapi pemilihan lokasi itu nanti pertimbangannya banyak sekali dan nanti Anda akan belajar lebih detail mengenai poin-poin yang Ibu sebutkan di dalam kuliah ini karena di kuliah ini kita masih pengantar. Jadi nanti lebih detailnya Anda akan belajar di semester 6
itu mengenai berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika Anda memilih produk, memilih bahan baku, memilih lokasi, dan sebagainya. Itu ada beberapa sisi manajemen yang harus dipertimbangkan. Nah, yang ketiga adalah definisi, spesifikasi, dan karakterisasi bahan baku yang cocok diolah menjadi produk yang diinginkan, itu juga harus sudah dikembangkan di dalam preliminary study mengenai raw materials atau bahan baku. Yang berikutnya adalah preliminary study atau tinjauan literatur mengenai proses di dalam pembuatan atau pengolahan makanan tersebut. Nah, pada tahap ini dikumpulkan data, informasi lengkap mengenai proses dan teknologi pengolahan makanan yang disertai dengan informasi proses dan teknologi alternatifnya. Jadi misalnya kita memilih produk dari tadi pendahuluan tadi, misalnya pasta tomat dengan bahan baku tomat kualitas tertentu. Nah, di sini di tahapan ini kita membuat rancangan proses. Kira-kira tahapan prosesnya seperti apa di dalam pembuatan pasta tomat itu. Nah, kemudian di dalam tahapan ini deskripsi atau gambaran proses dan teknologi pengolahan yang akan diaplikasikan untuk merubah bahan baku menjadi produk berikut alternatifnya itu sudah dikembangkan di sini. Karena di dalam flow diagram itu juga akan mempengaruhi sifat produk, mempengaruhi penyusunan neraca massa, mempengaruhi penyusunan neraca energi, dan tentunya nanti akan mempengaruhi penghitungan cash flow. Nah, karena kita sudah mengembangkan prosesnya, akhirnya pada tahap ini informasi produknya itu berapa yang akan diperoleh, seperti apa produknya, begitu juga limbah dan produk samping itu sudah dihasilkan atau sudah dikumpulkan. Nah, kemudian pada tahap ini juga studi pendahuluan mengenai proses itu dikumpulkan mengenai berapa kebutuhan bahan bakunya, berapa jumlah produk yang dihasilkan, berapa baik produk dan limbah yang dihasilkan, biaya tenaga kerja kira-kira berapa, berapa energi yang dibutuhkan, dan kebutuhan sarana penunjang atau utilitas itu juga yang lainnya juga harus sudah ada informasinya. Karena dari blok diagramnya kita bisa memperkirakan unit-unit operasi apa saja yang menyusun proses tersebut sehingga kita bisa memperkirakan baik produk dan limbahnya. Nah, yang berikutnya adalah perkiraan kebutuhan unit atau sarana penunjang seperti kebutuhan air, kebutuhan uap, kebutuhan bahan bakar, kebutuhan listrik, dan pengolahan limbah. Ini tergolong dalam kelompok kebutuhan utilitas. Jadi utilitas itu disebut juga sebagai sarana penunjang di dalam industri yang terdiri dari kebutuhan air, uap, bahan bakar, listrik, dan pengolahan limbah. Selain daripada kebutuhan utilitas, kebutuhan sistem kontrol dan sarana penanganan persediaan bahan itu juga sudah harus tersaji atau kita kumpulkan pada tahapan ini. Nah, dalam tahapan ini kita akan informasi dikumpulkan baik dari studi di laboratorium ataupun informasi dari jurnal, dari buku, dari buletin, brosur, dari industri pangan pembanding, dari peraturan dan regulasi pemerintah yang sudah disebarkan itu bisa kita peroleh dari situ. Jadi tidak harus dari studi laboratorium, tetapi dari sumber-sumber yang Ibu sebutkan tadi bisa. Misalnya ketika Anda men-state akan membuat
pasta tomat dari tomat segar dengan kualitas A misalnya. Secara ini apa namanya dari dari regulasi pemerintah sudah disebarkan atau diinformasikan mengenai standar kualitas daripada pasta tomat. Dari situ kita tidak usah mencari informasi lengkap mengenai produk, cukup dari regulasi pemerintah atau dari industri pembanding, boleh. Misalnya dari industri pembanding itu informasi yang bisa kita kembangkan itu adalah proses pembuatan. Misalnya industri pasta tomat A itu sudah menghasilkan pasta tomat dengan kualitas yang mungkin mirip dengan apa yang akan Anda produksi. Nah, itu susunan daripada unit operasi yang menyusun industri Anda, itu bisa Anda kembangkan dari industri yang sudah ada. Atau dari buku, buletin, atau brosur. Nah, itu banyak sekali sekarang buletin, brosur yang Anda bisa peroleh bebas di internet yang menawarkan berbagai jenis peralatan industri. Nah, untuk informasi peralatan-peralatan, Anda tidak perlu menghitung detail seperti dulu zaman Ibu masih kuliah, tetapi Anda cukup melihat dari buletin dan brosur yang sudah tersedia dan Anda hitung balik apakah itu nanti sesuai akan menghasilkan produk dengan karakter yang diinginkan. Setelah kita melakukan studi pendahuluan atau preliminary study, tahap berikutnya adalah tahapan pilot plan, di mana yang dimaksud dengan pilot plan itu merupakan tahapan uji coba. Uji coba daripada proses yang sudah Anda susun untuk merubah bahan baku menjadi produk. Nah, yang dimaksud dengan pilot plan itu sebenarnya tiruan mini pabrik di mana memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari pabrik, yaitu sekitar 1/100 dari kapasitas produksi yang sudah ditentukan. Sering sekali pilot plan itu dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer karena itu akan lebih murah dan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya ini yang jika kita benar-benar pengen hati-hati, kadang-kadang pabrik itu dijalankan dengan kapasitas yang jauh lebih kecil atau 1/10 daripada yang dirancang dan ini masuk ke dalam tahapan pilot plan. Nah, kita dari tahapan ini bisa mendapat informasi apakah betul dari proses yang disusun itu akan bisa merubah bahan baku menjadi produk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh daripada pilot plan dengan skala 1/100. Jadi ini benar-benar bentuk mini daripada pabrik dan sudah bisa merubah bahan baku menjadi produk. Pada pilot plan ini informasi mengenai data-data operasi dari alat-alat itu sudah kita uji cobakan sehingga misalnya pada suhu dan tekanan yang sekian apakah kita akan pada masing-masing alat itu akan menghasilkan produk sesuai dengan prediksi yang kita pelajari pada studi pendahuluan. Nah, sebenarnya tahapan pilot plan ini bisa kita skip kalau kita yakin bahwa proses itu pasti akan menghasilkan produk sesuai dengan apa yang diinginkan, terutama untuk industri-industri pangan yang menghasilkan produk yang sudah banyak atau prosesnya bukan proses yang baru sama sekali. Bukan suatu produk yang baru sama sekali dan kita yakin bahwa itu pasti akan berjalan, itu mungkin tahapan pilot plan itu bisa di-skip. Atau kita langsung kepada uji coba untuk menghasilkan produk
atau pabrik dengan kapasitas produksi lebih kecil. Nah, pada tahapan ini produk benar-benar dijual dan keuntungan juga sudah bisa kita peroleh, atau biasanya pabrik dengan kapasitas produksi lebih kecil atau 1/10 yang disebut dengan pilot plant dalam skala yang besar ini tadi, itu biasa disebut dengan semi commercial plant. Nah, ini adalah gambaran untuk tiruan pabrik dengan pemodelan matematis atau simulasi komputer. Nah, ini contohnya Anda bisa lihat di link YouTube sebagai berikut. Maaf ya, ini masih loading. Jadi di dalam video ini Ibu akan memberikan gambaran mengenai bagaimana itu simulasi secara komputer dan matematis untuk menggambarkan suatu proses pengolahan pangan. Semoga ini bisa diputar. Nah, ini merupakan contoh industri pengolahan daging. Ya, kebetulan contohnya ini daging babi. Nah, di dalam model simulasi ini itu sudah industri sudah berjalan, tetapi secara virtual, ya, dan di mana desain daripada peralatan, kecepatan alir dan sebagainya itu sudah dari perhitungan yang sesuai dengan spesifikasi yang kita desain. Untuk yang berikutnya, sebentar. Lagi sebentar. Ya, ini ada sedikit kendala teknis. Nah, untuk yang berikutnya Anda bisa lihat pada YouTube link yang ini, nanti bisa Anda lihat sendiri di internet, di YouTube, ya. Nanti sudah Ibu share untuk linknya. Nah, pada tahapan preliminary study yang sudah Ibu uraikan tadi, ada mengenai bahan baku, mengenai produk, mengenai proses, itu sudah diperoleh blok diagram alternatif pengolahan proses yang paling memungkinkan dan paling menjanjikan untuk mengubah bahan baku menjadi produk sesuai spesifikasi yang diinginkan dan tahapan yang paling bagus atau paling secara ekonomis menghasilkan keuntungan yang baik. Nah, itu beberapa alternatif sudah dikumpulkan. Ini contoh-contoh data preliminary study. Yang pertama adalah preliminary study mengenai produk. Ini dicontohkan produknya adalah konsentrat tomat atau pasta tomat, ya, tomat dengan dengan konsentrasi yang tinggi sehingga dia hampir seperti pasta, tetapi masih belum dikasih bumbu-bumbu, belum dikasih bahan tambahan lain. Nah, di sini regulasi pemerintah juga sudah di-state
mungkin di Indonesia kita bisa memakai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, di sini dibilang bahwa paling tidak memiliki total padatan 24%. Ya, kemudian ini apa namanya? Ini mengandung produk Anda mengandung 32% total padatan. Dan berbagai kandungan daripada produk itu juga sudah harus dinyatakan di sini bahwa produk Anda itu mengandung bawang, mengandung garam, mungkin komposisi detail daripada produk juga bisa disampaikan. Misalnya mengandung karbohidrat sekian, mengandung vitamin C sekian. Nah, untuk memberikan informasi lengkap seperti itu, berarti Anda harus melakukan studi pendahuluan di laboratorium. Nah, berikutnya adalah studi pendahuluan mengenai bahan baku. Ini contoh dokumennya. Jadi, dokumen di sini Anda harus mengenali karakter daripada bahan baku secara detail. Di sini dibilang bahwa tomat diperoleh masak dengan kadar total padatan sekian. Kondisi daripada tomatnya itu sudah detail digambarkan, mengandung gula sekian, mengandung vitamin C sekian, pH-nya berapa. Jadi secara karakter kimia maupun fisik daripada bahan baku itu sudah diperoleh. Kemudian selain itu apa namanya, tomatnya itu termasuk ukurannya, warnanya, dan sebagainya, termasuk di mana dia tumbuh, itu juga sudah digambarkan. Jadi tomatnya itu diperoleh dari mana, bagaimana transportasinya atau mengangkutnya dari ladang ke tempat Anda, itu juga sudah ada gambaran atau ada ini apa namanya, ada informasi atau ada dokumennya. Nah, kemudian ini studi pendahuluan mengenai proses, itu Anda sudah memperoleh aliran seperti ini, dari tomat menjadi pasta tomat, itu tahapan unit operasinya apa saja. Nah, di sini ada pencucian atau washing, ada inspecting atau penyortiran, ada pulping atau penghancuran, di sini ada pemanasan, kemudian ada penyaringan, ada penguapan atau evaporasi supaya lebih pekat, kemudian sterilisasi, kemudian dilakukan packaging. Nah, pada studi pendahuluan ini diagram alirnya tidak disertai dengan neraca massa dan neraca energi. Ini kebetulan contohnya sudah dilengkapi, tetapi pada preliminary study masih belum dilengkapi neraca massa dan energi. Nah, selain dari blok diagram, informasi lengkap mengenai unit operasi yang menyusun perubahan bahan baku menjadi produk, ini juga sudah harus diuraikan di studi pendahuluan. Nah, uraiannya misalnya seperti ini. Nanti di semester-semester selanjutnya Anda akan belajar lebih detail mengenai unit operasi ini, apa yang akan terjadi perubahan di masing-masing unit operasi, akhirnya Anda bisa menyusun dokumen seperti ini. Nah, output dari dari Anda belajar nanti di jurusan kita, di jurusan teknologi hasil pertanian, salah satu kompetensi dasar yang Anda bisa peroleh itu adalah Anda nanti insya Allah akan mampu melakukan preliminary study atau studi pendahuluan seperti yang Ibu sebutkan tadi, baik mengenai bahan baku, mengenai produk, dan mengenai proses di dalam suatu pendirian industri makanan. Itulah tujuan Anda kuliah salah satunya di jurusan kami.
Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita lakukan studi pendahuluan, lalu yang berikutnya pilot plan, terus yang berikutnya adalah food plan preliminary project. Setelah kita pasti bisa mendirikan industri itu, maka preliminary project itu kita atau proyek pendahuluan dari pendirian itu bisa kita lakukan. Nah, tahapan-tahapannya dari preliminary project ini untuk kita memperoleh data-data yang lebih banyak daripada preliminary study itu adalah sebagai berikut. Sebagian besar data-data pada preliminary project itu sebenarnya sudah kita peroleh di preliminary study. Karena seperti misalnya diagram alir atau blok diagram itu sudah kita peroleh di preliminary study. Nah, di food plan preliminary projects itu diagram alir atau blok diagram itu kita kembangkan dilengkapi dengan neraca massa dan energi pada setiap unit operasi yang menyusun proses. Kemudian yang kedua, spesifikasi peralatan dan sistem tambahan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengenai total investasi yang dibutuhkan dan diharapkan dari total investasi yang dibutuhkan, error atau kesalahan yang ditimbulkan itu kurang lebih 30%. Dan selanjutnya adalah evaluasi ekonomi secara global. Nah, ini contoh daripada blok diagram yang disertai neraca massa dan energi. Nah, bagaimana membuat neraca massa, bagaimana membuat neraca energi, atau menghitung neraca massa dan neraca energi, itu nanti akan Anda pelajari pada semester-semester berikutnya. Jadi, di dalam kurikulum di perkuliahan teknologi hasil pertanian, nanti Anda akan diajarkan mengenai perhitungan neraca massa dan neraca energi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah salah satu contoh tabel mengenai perhitungan neraca massa dan neraca energi. Kebutuhan itu biasanya disusun secara tahunan. Jadi dimulai dari per hari, kemudian per jam, kemudian per hari, per minggu, dan kemudian akhirnya yang terakhir itu setiap tahunnya, sehingga informasi dari neraca massa dan energi itu bisa kita jadikan masukan informasi untuk menyusun flow cash atau aliran modal. Nah, ini berikutnya adalah contoh daripada flow sheet atau diagram alir suatu proses. Flow sheet ini disusun atau dikembangkan dari blok diagram. Blok diagram yang sudah kita susun sebelumnya, yang dilengkapi dengan neraca massa dan neraca energi, lalu dikembangkan menjadi flow sheet. Di dalam flow sheet ini informasinya lebih lengkap, termasuk spesifikasi peralatan yang terlibat di dalam suatu unit operasi, kemudian kondisi operasi dari masing-masing peralatan yang menyusun unit operasi dan proses tersebut. Ya, jadi untuk Anda bisa menggambarkan flow sheet, Anda harus kenal dan tahu peralatan. Begitu juga perkuliahan nanti Anda di jurusan teknologi hasil pertanian, Anda akan diajarkan mengenai desain, perhitungan desain untuk berbagai peralatan di dalam industri pangan yang akan dibutuhkan di dalam penyusunan unit operasi dan pada akhirnya pada proses pengolahan suatu bahan makanan dari produknya. Nah, itu salah satu dari hal yang akan Anda pelajari di jurusan kita teknologi hasil pertanian.
Nah, yang berikutnya ini adalah gambar daripada layout atau susunan tata letak daripada peralatan yang menyusun suatu proses pengolahan. Nah, hal ini juga nanti akan Anda pelajari pada semester 6 di mata kuliah perencanaan industri, bagaimana menyusun layout, pertimbangan apa saja yang harus dimasukkan atau menjadi pertimbangan di dalam penyusunan layout. Nah, selain penyusunan layout, ini dari gambar samping, itu dari gambar tampak atas, itu juga harus disajikan, harus digambar. Dan ini adalah gambar peralatan. Peralatan dari yang menyusun unit operasi. Nah, itu juga sangat penting untuk Anda pelajari dan nanti juga akan kita berikan pada semester-semester berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan peralatan dari flowsheet, kita bisa menghitung berapakah modal yang harus kita tanam atau kita keluarkan, harus kita siapkan untuk pendirian industri tersebut dari sisi peralatan. Nah, ini contohnya untuk industri pasta tomat tadi. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk membeli peralatan, kita bisa menghitung berapa total investasi yang harus kita punyai untuk ditanamkan sebagai fixed cost atau modal tetap. Nah, selain modal tetap, untuk modal tetap itu antara lain untuk pemberian peralatan, pendirian bangunan, jadi kepada sesuatu istilahnya properti dari industri itu yang harus kita beli sebelum pabrik dijalankan. Sedangkan modal berjalan atau working capital cost itu adalah modal yang harus kita siapkan untuk menjalankan pengoperasian daripada properti atau investasi yang sudah kita tanamkan pada fixed capital cost. Nanti lebih detailnya Anda akan belajar ini semua pada semester-semester yang berikutnya. Nah, pada preliminary project, selain uraian informasi-informasi di atas, beberapa hal di bawah ini juga akan dikumpulkan atau dicari informasinya, yaitu yang pertama mengenai faktor sosial ekonomi dan hukum dari produk, yang tentunya ini merupakan pengembangan dari tahapan preliminary study. Kemudian yang kedua, persyaratan gedung, akses jalan, parkir, terus kemudian penataan halaman, itu juga sudah kita peroleh, harus kita sajikan dalam preliminary project. Kemudian yang ketiga, kebutuhan laboratorium kontrol kualitas, berarti di dalam preliminary project itu kira-kira titik-titik apa saja yang harus dikontrol, itu sudah ada gambarannya. Kemudian yang keempat itu mengenai analisa ekonomi dan finansial. Itu juga sudah ada informasinya di preliminary project. Nah, ini adalah contoh analisa ekonomi. Jadi nanti Anda di semester-semester berikut akan ada mata kuliah yang mengajarkan ini, bagaimana Anda melakukan analisa suatu pendirian industri pangan dari sisi ekonomi. Ini adalah beberapa poin yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan analisa ekonomi, antara lain berapa biaya untuk bahan baku, berapa biaya untuk tenaga kerja, berapa biaya untuk sarana penunjang, berapa biaya untuk operasi pengoperasian pabrik tersebut, dan beberapa biaya-biaya yang lain itu sudah
harus Anda hitung di dalam analisa ekonomi ini. Nah, kemudian biaya operasi itu setiap tahun, dulu awalnya setiap hari, kemudian setiap minggu, kemudian setiap tahun, pada akhirnya itu harus kita kumpulkan. Jadi informasi mengenai biaya operasi penjalanan pabrik itu selama setahun itu harus dihitung. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan. Analisa keuntungan daripada industri Anda. Itu harus dihitung sebelum Anda menjalankan suatu kegiatan atau suatu produksi. Nah, di beberapa pertimbangan di dalam menghitung keuntungan itu ada profit atau keuntungan itu sendiri, kemudian beberapa parameter yang lain selain keuntungan. Nah, ini adalah cash flow atau diagram aliran modal yang biasanya disusun minimum 5 atau 10 tahun. Nah, di sini dicontohkan di industri pasta tomat itu industrinya hingga 27 tahun. Nah, ini adalah kondisi aliran cash flow atau modalnya dari industri tersebut. Nah, ini semua nanti kalau Anda belajar di jurusan kita akan Anda pelajari. Nanti Anda akan bisa melakukan atau perhitungan data-data seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini analisa profit lagi selain nilai net keuntungan, Anda juga akan keuntungan kasar juga Anda harus menghitung net present value, ada capital return ratio, kemudian internal rate of return. Juga Anda melakukan analisa sensitivitas terhadap break-even point atau break-even analysis untuk setiap kondisi. Begitu juga Anda bisa melakukan analisa sensitivitas. Nah, itu semua akan Anda pelajari di jurusan kita. Ini adalah salah satu contoh analisa sensitivitas, ya. Nah, tentunya nanti Anda akan berjumpa tidak hanya dengan Ibu di jurusan kita, untuk masing-masing bagian yang Ibu uraikan tadi, ada banyak dosen yang akan mengajar yang sesuai atau tepat kemampuan atau kompetensinya. Jadi kita punya banyak dosen yang memiliki keahlian di dalam bidang ekonomi teknik, juga ada yang memiliki keahlian di bidang proses, dan memiliki keahlian di pengetahuan di bidang kondisi bahan baku dan sebagainya. Jadi itulah nantinya Anda akan belajar di jurusan kita teknologi hasil pertanian. Nah, setelah kita melakukan preliminary study, melakukan preliminary project, akhirnya kita akan menyusun food processing final project yang merupakan dokumen akhir daripada penyusunan suatu industri pengolahan pangan. Nah, dokumen-dokumen lengkap dari perencanaan pendirian industri itu berupa laporan yang seperti Ibu sampaikan di slide-slide sebelumnya, dan juga dilengkapi dengan dokumen mengenai budget atau ekonomi, dokumen mengenai spesifikasi teknis proses dan peralatannya, juga lengkap dengan gambar teknisnya, mulai dari peralatan hingga detail bangunan, dan juga dilengkapi dengan sarana penunjang atau auxiliary. Nah, ada beberapa istilah tadi di dalam dokumen budget atau analisa ekonomi. Pada PPT sebelumnya itu Ibu tadi menyebutkan ada internal rate of return atau IRR,
Yang dimaksud dengan IRR itu adalah tingkat kemampuan cash flow dalam pengembalian investasi yang dijelaskan dalam bentuk presentase per periode waktu. Nah, biasanya nilai IRR itu dibandingkan dengan nilai bunga bank pada saat kita melakukan studi. Apabila nilai IRR kita itu lebih rendah daripada bunga bank, berarti industri yang Anda desain itu tidak usah didirikan. Mending uang yang Anda punyai, Anda simpan di bank, Anda akan memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada Anda menjalankan operasi. Oleh karena itu, syaratnya daripada pendirian industri itu nilai daripada IRR setelah Anda lakukan perhitungan itu harus lebih besar daripada bunga bank. Kemudian net present value atau NPV itu selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, suatu industri itu akan berjalan dengan baik kalau nilai NPV-nya itu lebih besar dari 1. Itu berarti Anda akan memperoleh keuntungan. Nah, yang berikutnya adalah capital return ratio atau CRR. Itu adalah profitabilitas dari uang yang diinvestasikan ke perusahaan dihitung dengan membagi laba bersih dengan total modal yang diinvestasikan dan biasanya dinyatakan sebagai presentase atau dalam persen. Yang berikutnya adalah payout time atau payback period atau biasa juga disingkat dengan POT, yaitu lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang modal yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk. Atau dengan kata lain, kapan atau berapa tahun lagi Anda bisa mengembalikan modal Anda ketika Anda menjalankan industri tersebut. Nah, semakin cepat semakin cepat Anda bisa mampu mengembalikan modal itu semakin baik, sehingga nilai POT yang kecil itu semakin menunjukkan bahwa industri Anda itu lebih profitable. Yang berikutnya adalah break even point, ya, adalah suatu keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Intinya adalah berapakah kapasitas produksi minimum sehingga Anda bisa keuangan atau ke keuntungannya bukan keuntungan sebenarnya uang yang Anda terima atau hasil penjualan Anda itu sama persis dengan biaya modalnya. Nah, sehingga produksi akan dijalankan di atas BEP ini. Nah, dengan kata lain, titik impas ini terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama dengan persis dengan total biaya produksi. Ya, semakin kecil nilai BEP, maka industri Anda akan semakin menjanjikan untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu tadi beberapa parameter yang diukur ketika Anda melakukan analisa ekonomi, detail perhitungannya dan bagaimana cara melakukan pengukurannya itu nanti juga akan Anda pelajari di jurusan kita. Nah, untuk literatur yang Ibu gunakan pada kuliah kali ini, Ibu kembangkan dari buku ini, yaitu Food Plan Economics. Ini pengarang dan penerbitnya. Kemudian untuk dari sisi desainnya itu Ibu ambil dari buku ini, Food Plan Design. Dua buku ini yang akan Ibu jadikan atau jadikan bahan acuan pada semester-semester berikutnya ketika Ibu akan mengajarkan mengenai perencanaan industri pangan. Ya, saya kira
Cukup sekian kuliah kita hari ini. Ini merupakan suatu kuliah pendahuluan karena mata kuliah kita mengenai pengantar teknologi pangan. Jadi ini hanya pengantar atau sekedar layout atau sekedar flash pendahuluan dengan cepat bagaimana kalau Anda ingin mendirikan suatu industri pangan, tahapan-tahapannya dan pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatikan. Nah, semuanya ini nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di semester lebih mendalam dan lebih detail di semester-semester berikutnya. Saya kira cukup sekian pendahuluan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.